בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן... Ke informasi lainnya, saudara, wisata sejarah dan spiritual ke kota Taif jadi daya tarik tersendiri bagi jemaah di sela rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Selain menambah wawasan dengan mengunjungi destinasi bersejarah Masjid Abdullah bin Abbas, jemaah juga bisa berburu kuliner dan menyantap nasi mandi. Lebih lengkapnya, kita ikuti liputan jurnalis Kompas TV, Meyrita Effendi, dan juru kamera Diah Megasari dari kota Taif, Arab Saudi. Inilah kota Taif. Kota ini menjadi kota tujuan pertama Rasulullah untuk berhijrah dari Mekah. Namun, kala itu penduduk kota Taif justru menolak dakwah dari Rasulullah. Mereka bahkan menyebut Rasulullah sebagai penyihir. Rasulullah menerima banyak ujian di sini, termasuk diantaranya dilempari batu saat berdakwah hingga berdarah-darah. Namun, bagaimana Taif kala ini? Sudah jauh berbeda dengan ratusan tahun yang lalu. Kota Taif kini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati jemaah. Sejarah kota yang kelam nyaris tak terlihat di kehidupan sekarang. Meski ratusan tahun lalu warga kota ini pernah menyakiti Rasulullah, namun kini seluruh warga asli Taif adalah Muslim. Destinasi pertama kami adalah Pasar Buah. Di sini Anda tak hanya bisa berburu buah unik dan murah, tapi juga coklat dan beragam kacang. Nah, ini adalah pasar buah di kota Taif. Benar-benar ramai banget. Ini saya dapat nyobain namanya buah kaktus. Rasanya seperti belewah. Selain buah kaktus, di sini juga banyak banget yang namanya coklat-coklat. Ada berbagai macam kacang yang diburu oleh para jamaah Indonesia. Nah, harganya sepertinya cukup murah ya dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Yang juga menjadi incaran adalah kereta gantung atau telefrik. Menikmati Taif dari ketinggian adalah pengalaman yang menyenangkan. Kota Taif ini adalah kota yang penuh dengan bebatuan. Dan saat ini di kota Taif sudah banyak fasilitas-fasilitas untuk mengakomodir jamaah, mulai dari hiburan, kemudian ini juga ada telefrik. Telefrik ini mengantarkan kami dari bagian atas seperti puncak begitu ya ke bagian bawah kota Taif sambil melihat pemandangan yang penuh dengan batu. Tak lengkap rasanya bila tak berburu parfum di Taif. Di sini, parfum mawar menjadi ciri khas karena disuling secara langsung. Berburu parfum menjadi salah satu agenda yang wajib dilakukan kalau ke Taif. Parfumnya wanginya apa, Bu? Rose, mantap. Salah satu wisata yang ditawarkan di kota Taif adalah makan bersama nasi mandi. Setiba di sini kita langsung disambut dengan ini semacam es delima dan habis ini kita akan makan bersama nasi mandi. Nah, makan siang bersama seperti ini menjadi budaya di Arab Saudi. Meski di luar ruangan, namun udara di kota Taif cukup sejuk karena lokasinya berada di wilayah pegunungan. Usai makan siang, kami melanjutkan ke destinasi terakhir, Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid ini diberi nama dengan nama sepupu Nabi yang merupakan cendekiawan di masa itu. Ia adalah lautan ilmu yang kerap menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Di belakang tembok ini adalah makam Abdullah bin Abbas, sahabat sekaligus sepupu dari Rasulullah SAW yang dimakamkan di kota Taif. Masjid ini menjadi salah satu destinasi utama bagi para jamaah yang berkunjung ke sini. Kota Taif modern bukan lagi hanya sekedar tempat kunjungan bersejarah, tapi juga sebagai kunjungan wisata. Meyrita Effendi, Diah Megasari, Kompas TV Taif, Arab Saudi. Proses pemberangkatan jemaah Nafar Tsani dari Mina ke Mekah berjalan lancar di hari tasyrik terakhir 13 Zulhijjah pada Sabtu kemarin. Pergerakan jemaah haji Indonesia yang mengambil Nafar Tsani dari Mina menuju ke Mekah berlangsung sejak pukul 7 pagi. Jemaah diangkut secara bertahap menggunakan bus menuju hotelnya masing-masing di Mekah. Mereka selanjutnya akan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Seiring pergerakan jemaah ke Mekah, petugas Satgas Mina melakukan sweeping di tenda-tenda jemaah dan seluruh area markas di Mina guna memastikan seluruh jemaah diberangkatkan dan tak ada yang tertinggal.
Gasmina dan juga rekan-rekan di ad hoc semua melaksanakan sweeping. Dipastikan di tenda itu sudah tidak ada lagi jamaah dan juga barang-barang jamaah yang tertinggal. Oleh karena itu nanti kami akan pantau pelaksanaan itu. Andaikan masih ada yang tertinggal, segera kita akan susulkan melalui kendaraan yang ada di sini untuk kita sampaikan ke kloternya atau ke rombongannya serta ke markasnya masing-masing yang ada di Mekah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menemukan seorang jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongan saat menuju Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh. Tim Was Haji DPR RI menemukan seorang jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya saat menuju Jamarot. Jemaah bernama Jemanin mengaku terpisah 7 jam dan kesulitan menghubungi rombongannya di tengah padatnya jemaah. Ketua Tim Was Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, berkoordinasi dengan petugas untuk memastikan jemaah tersesat kembali aman. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi jemaah agar memperhatikan titik kumpul dan identitas rombongan saat beribadah di Ar-Muznah. Salah kalau siang, tapi kalau malam bagus itu. Namanya siapa Pak? Ya, saya Jemanin. Pak Jumanin. Jemanin dari kloter 7 ya Pak? Ya, dari sektor 7. Sektor 7, kloternya 25. Jadi terlepas dari pas lempar jumroh Pak ya? Iya, terlepas waktu itu waktu lempar. Kan semua udah itu selesai. Saya cari mukulnya di mana itu nggak ketemu. Terus cari-cari nggak ketemu. Terus akhirnya ya itu ikut Siapa? Coba ya. Informasi usai jeda saudara, momen libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat kembali diwarnai kemacetan panjang. Ribuan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, tampak memadati jalur tersebut sejak pagi hari.